kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus dapat menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, serangkaian pelaksanaan perayaan Nyepi tahun Sake 1944 tahun ini akan berlangsung walau tetap dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana pelaksanaan tahun ini, terlebih di Denpasar. Nah, Sapa Redaksi On Location kali ini akan menjumpai beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Wakil Wali Kota Denpasar, kemudian ada Seke Terune, anak muda dari Banjar di Denpasar, dan juga Ketua KPID Bali. Kita ingin tahu bagaimana pemerintah Kota Denpasar mengatur sedemikian rupa. Kabar baiknya bahwa pelaksanaan serangkaian dari melasti, pengombean obo-obo sampai dengan penyepian itu boleh dilakukan walaupun dengan pembatasan-pembatasan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kota. Nah, kita ingin tahu bagaimana demikian, termasuk juga pelaksanaan dalam serangkaian kegiatan itu. Plus, yang kita ketahui bahwa penyiaran televisi dan radio selama perayaan Hari Nyepi itu akan di-off-kan atau tidak bersiaran. Nah, kita ingin tahu bagaimana sebetulnya hal ini dan seperti apa. Untuk itu ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, saudara, sekarang saya sudah berada di kantor Bapak Wakil Wali Kota Denpasar. Nah, dalam kesempatan ini beliau berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama Sapa Redaksi On Location. Bapak Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibawa. Om Swastiastu, Pak Kade. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih, Pak? Sehat. Luar biasa loh selalu ini. Harus sehat, harus selalu sehat. Harus sehat. Masih sibuk seperti biasa nih, Pak? Sibuk ya kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, gini Pak Kade, kita kan pengen tahu hampir 2 tahun ya, kita berjalan dalam masa pandemi COVID-19. Dan kalau hitungan kita 2 tahun yang lalu juga pada saat kita melaksanakan perayaan Nyepi, Catur Berata serangkaian itu banyak hal-hal yang harus baru dalam tanda kutip yang dihadapi oleh masyarakat, pembatasan atau segala macam. Iya, iya betul. Nah, kalau melihat sekarang ini kita masuk yang Nyepi yang ketiga kalau kita ngitung, boleh Pak Kade? Betul. Tetap masih dalam sedikit masalah pandemi, ada pembatasan. Nah, kalau dari pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pelaksanaan serangkaian perayaan Hari Suci Nyepi tahun ini, itu ada hal-hal yang bisa di-share Pak Wakil terkait dengan mungkin kebijakan atau policy dari pemerintah kota. Mungkin dari proses awal Pak, mungkin dari melasti sampai dengan iya. Gimana Pak Wakil? Terima kasih. Nah, mungkin begini. Saya mendampingi Bapak Wali Kota itu hampir setiap saat turun. Setiap saat turun bertemu, berdiskusi dengan masyarakat kami di Denpasar. Sebelum puncak atau sebelum varian Omikron ini masuk ke Denpasar, kita sering turun saat kasus landai, pasca puncak varian Delta turun, kita berdiskusi, menyerap aspirasi masyarakat khususnya Denpasar ini, bagaimana tentang pengelolaan dan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Denpasar ini. Itu pertama dulu. Berkembang wacana-wacana bahwa ada terpasungnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat dan budaya
dalam masa pandemi COVID ini. Nah, itu wacana yang muncul di masyarakat. Itu sudah berlangsung sebelumnya? Mungkin karena rasa jenuh, karena hampir 2 tahun masyarakat kita tidak bebas dalam melaksanakan kreativitas di bidang budayanya, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, sehingga mungkin meluapkan hal-hal atau kejenuhan-kejenuhan mereka seperti itu. Nah, ini cerita menarik buat teman-teman ya, yang perlu saya ketahui. Pernah saya melakukan rapat bersama tokoh-tokoh adat kami, yaitu juru bendesa adat kami yang ada di Denpasar, pada saat akan sudah masuknya varian Omikron. Itu awal Januari. Nah, itu kita dari pemerintah pusat sudah diarahkan agar memperketat penanganan COVID di Denpasar ini, karena diindikasikan varian Omikron sudah akan masuk ke daerah-daerah, khususnya Denpasar. Kemudian saat itu saya melakukan pertemuan dengan juru bendesa. Nah, kami sudah antisipasi akan menghadapi hajatan besar, yaitu pemelastian, kemudian pengarakan ogoh-ogoh atau nyomi ogoh-ogoh, dan penyepian. Apa yang terjadi pada saat itu? Ini jauh ya, baru varian Omikron baru masuk. Beberapa tokoh adat kita di Bali atau Denpasar, atau yang kita kenal dengan juru bendesa kami, itu pada saat rapat kami dikeluarkan lontar. Mengeluarkan lontar? Lontar yang mana lontar itu adalah acuan kita di dalam melaksanakan kegiatan adat dan budaya dan agama kita di Bali. Nah, itu mungkin dari leluhur ya, yang membuat dan mengkonsep hal itu. Apa yang disampaikan oleh mereka, bahwa Bapak Wali, Bapak Wakil, kami sebagai tokoh adat di masing-masing wilayah, kami akan selalu tunduk dan loyal kepada apa yang menjadi arahan pemerintah Kota Denpasar dalam hal apapun. Tetapi dalam hal pelaksanaan prosesi pemelastian ini yang akan kita hadapi bulan tanggal 28 Februari sampai 1 Maret ini, itu di lontar itu munggah atau mungguh atau terlihat, tersirat bahwa pelaksanaan pemelastian jikalau dilaksanakan ngubeng atau ngubeng, tahu istilah ngubeng itu artinya terbatas, dilaksanakan perwakilan-perwakilan saja. Nah, itu akan ada sanksinya, atau dari lontar itu dilarang untuk melakukan kegiatan melasti ngubeng 2 kali. Oh gitu ya. Nah ini cerita ini. Tersurat. Ya, tersurat. Saya pun pada saat itu sebagai pimpinan wilayah ada dilematis kita. Dilematis kita yaitu kita harus mengamankan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada tradisi kami dan juga termaktub di salah satu lontar yang disampaikan bahwa tidak diperkenankan untuk melaksanakan pemelastian ngubeng itu sebanyak 2 kali. Nah, disampaikanlah pada saat itu bahwa khusus untuk kegiatan pemelastian ini, kami mungkin tidak akan patuh pada Bapak perintah dari pemerintah pusat, karena kami juga takut mendapatkan sanksi dari dari kepercayaan kita. Nah, oleh karena itu kami sudah mulai berproses bagaimana menangani atau menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Wali Kota melakukan diskusi kepada kita, tim Satgas Covid di Kota Denpasar. Dari awal sudah langsung memperketat kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Kota Denpasar, sehingga jangan sampai
momentum perayaan pengarakan ogoh-ogoh dan pembelastian itu kasus kita sedang tinggi. Oke. Nah, sudah prepare sebelumnya. Prepare sebelumnya. Nah, kita juga belajar bahwa varian Omikron itu tipikalnya seperti apa, cepat naik, turunnya juga cepat. Kemudian jangka waktu inkubasinya atau singkat. Kalau Delta itu butuh 14 hari, Omikron itu 5 sampai 7 hari. Nah, itu kita sudah pelajari juga. Kemudian kita lakukan penutupan fasilitas-fasilitas umum, lapangan-lapangan kita baru melanjak Omikron, kita sudah mulai penutupan. Kemudian PTM sudah kita langsung hentikan. Nah, minggu lalu kita melakukan rapat kembali dengan para juru Bendesa Pasikian Niwana terkait dengan persiapan kita di Denpasar menghadapi perhelatan perayaan Nyepi ini, yaitu ada prosesi pembelastian, kemudian pengarakan atau nyomi ogoh-ogoh, termasuk juga pelaksanaan penyepian, berata penyepian. Nah, sekarang dari 7 hari ini tren kasus kita sudah mulai turun. Tanggal 9 Februari itu kita mengalami masa puncak di Denpasar. Saya bicara Denpasar dulu ya. Nah, trennya pasti sama dengan Bali karena 50% kasus COVID di Bali itu ada di Denpasar. Ya. 968 kasus harian tertinggi. Kemarin pas puncaknya. Pas puncak. Minggu lalu, Pak. Minggu lalu tanggal 9 Februari. 9 Februari. 9 Februari ini. Kemudian bor kita itu mencapai 30% pada saat itu. Nah, cuman masih rendah daripada puncaknya Delta. Nah, kemudian mulai angka kesembuhan masih kecil. Nah, sekarang sudah mulai 1 minggu berjalan, angka kesembuhan kita sudah mulai meningkat. Kemudian terakhir tadi kasus aktif kita mencapai di bawah 150. Jauh sekali sudah ya dari 900 turun. Betul. Oleh karena itu pada minggu lalu kita sudah sepakati, pertama kita akan melaksanakan penyomi ogoh-ogoh. Pada saat melakukan rapat dengan Pasikian Niwana bersama MDA Kota termasuk Forkopinda, TNI Polri, kita sudah sepakati bersama-sama kita melaksanakan nyomi ogoh-ogoh sesuai dengan instruksi Pak Gubernur juga. Nah, kemudian pada saat rapat itu kita sampaikan kepada Pasikian Niwana, kita beri ruang berekspresi, mohon jaga dan emban tanggung jawab yang besar ini. Oke. Mohon maaf Pak Kadek, saya potong dulu sedikit. Jadi ikhtiar tadi dari awal Januari melihat apa istilahnya tren Omikron yang sedemikian rupa dipelajari dan ini sudah diantisipasi dari awal supaya harapannya pada saat nanti kita melaksanakan serangkaian Nyepi ini landai. Betul. Kasusnya landai dan itu terbukti landai. Itu menjadi salah satu faktor bahwa pada saat kita melakukan pertemuan dengan Forkopinda dan termasuk MDA. Ya, ini menjadi faktor bahwa alasan kuat kita. Nah, ini menarik Pak, tapi nanti kita lanjutin untuk di segmen 2 ya Pak ya. Siap. Kita tutup dulu. Baik saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Pak Kadek Agus dalam Sapa Redaksi On The Question setelah yang satu ini.